Ya, jadi Pak Didit ini nggak menyangkal bahwasannya benar Yesus diutus buat Bani Israel, bukan buat Enggak. bangsa bangsa lain. Buat domba Israel, Mas. Oh ya, berarti Bapak kan nggak termasuk di situ kan? Enggak dong, saya manusia kok, masa kambing. Ini Tuhannya ini, Oh, Tuhan yang domba ini. Tuhan yang domba ini. Sebab Nah, anak ya domba Tuhan. Paskah kita juga telah disembelih. Bahkan Tuhannya dihujat menjadi domba ini. Tuhannya dijadikan domba. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Wih, kasihan tuh Tuhan kau hujat-hujat. Ini Kristen betul-betul penghujat ya. Tuhan dia iya. bilang juga domba, anak domba, disembelih lagi. Yang benar yang mana? Disalib apa disembelih? Kacau kalian ini, menghujat Yesus. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih. Makanya kalian itu anak domba, domba-domba karena Yesus ini domba. Kalian menganggap dia domba ini di Korintus ini. Iya, Sadis benar ya. Sadis Pak ya, sadis Bible ya. Bagus tuh. Iya, Saya boleh jawab enggak? Tuhan kok disebut domba, disembelih lagi. Ya Allah ya Rabbi, disalib Menunggu apa tongseng ya, Bu disembelih? ya? Kacau Bible disalib. Ya, kacau. Bentar ya, bentar. Selamat sore Bang Habligin. Ya Bunda. Selamat sore Bang Habligin. Ya selamat sore Bunda. Agama apa Bang? Alhamdulillah masih Islam Bunda. Apa mau ditanggapi? Enggak ada sebenarnya sih. Tanggapi domba ya. Suka mengamati perbandingan. Nah, aku mau bertanya dari Bang. kitab suci. Aku mau bertanya Bang. Iya. Suaranya gak jelas. Kenapa Bang? Aku mau bertanya, Ya, menurut gini. kamu seorang yang dituhankan dan dianggap anak domba, apa menurut kamu apa sebagai seorang muslim? Aku sebentar tanya ke Pak Panitia nih. Apa wajar kalau Tuhan itu disembelih dan dianggap anak domba? Ngantuk. Ngantuk ya Bunda. Sudah istirahat bosnya. Capek ya Bun. Tanggapi dulu ini, Capek Gin. berpikir. Kasihan. Sendiri berpikir ya. Oh iya, mikirin hidup. Ya Allah. Jadi ya aku Rabbi. jadi mikir juga tadi omongan Ustadz Tunggul. Katanya kalau nanti kita mati itu suami kita yang terakhir. Sementara suami aku terakhir yang gitu ya kan. Aduh, gue mau yang baru aja deh kalau gitu. Mau gak mau Ya, gue harus nikah. buka hati dong. Sebenarnya gue Kristen lu minta permintaan dari tadi naik minta permintaan. Aduh, gue terpaksa nih menikah lah kok. Pak Didit. Masa Pak Tuhan, Didit. Iya, Pak. Tuhan dianggap domba, anak Betul, domba ya. terus disembelih. Aduh, ya Allah, ya Robin. Tuh. Ayo. Itu gimana Pak Didit? Tuhan dianggap domba. Salon. Bunda Rama masih mau ngomong nggak? Nanti saya ngomong putus lagi. Iya, nih aku bilangin. Bunda Rama kalau Silakan ngomong. Oke, silakan. Sebagai anak domba ya, itu saya cuman punya dalil Yohanes 1 ayat 29 dan ayat Yohanes 1 ayat 36. Coba dibuka. Tadi suruh Terus? Bunda Rama diam. Sekarang suruh Bunda Rama buka, gimana sih Pak Didi? Oh, enggak perlu dibaca juga, dibuka aja. Oke. Iya, dibaca. Itu jawaban tentang domba Allah kan? Ada di Yesaya 53 ayat 10. Banyak. Oke. Yohanes 1 ayat 29. Yohanes 1 ayat 36. Gitu. Oke. Tapi kalau dianggap domba itu Intinya, kambing, belum ya? Aku pikir sudah bisa ngomong. Intinya Bang, yang aku koreksi gini ya. Tuhan itu dimuliakan, sangat dimuliakan ya, karena Dia adalah sembahan kita, pencipta kita. Ya, menciptakan segala-galanya, langit,
beserta isi jagat raya ini ya, matahari, planet-planet, pokoknya dia maha pencipta lah. Terus kamu katakan dia itu anak domba, disembelih lagi. Nah ini pun jadi masalah ya, disembelih apa disalib? Kacau di Bible ini. Satu tempat mengatakan Yesus Kristus telah disalib. Satu saat tadi kebaca disembelih. Kan bingung. Yang benar yang mana? Tapi itulah urusanmu ya. Imani saja. Imani saja sampai apa ya? Ya terserah dah. Berarti kita sudah menunjukkan ya. Kami menyampaikan kepada saudara-saudara kami yang muslim supaya dia tahu, oh gini loh Bible-nya mereka nih. Jangan kalian mau mempercayai Bible-nya aja kacau ini. Coba tengok Bible-nya yang kami tunjukkan. Nah itu ya, jadi tujuan kami yang utama mengedukasi saudara-saudara muslim kami. Jangan mau mudah murtad loh. Islamlah agama di sisi Allah ya, saudaraku. Itu. Kalaupun mereka ini yang saudara-saudara Kristen kita mendapat hidayah, ya alhamdulillah ya, hidayah itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, Maha suci dan maha tinggi. Nah, gitu. Allah Subhanahu wa taala itu ya Allah maha suci dan maha tinggi. Gitu loh. Jadi ya up to you ya, mau gimana lagi, terserah yang akan menghadapi hidup di akhirat nanti kan masing-masing. Kalau kamu masuk jadi penghuni neraka dan jadi bahan bakar api neraka, ya silahkan. Lanjut yang lain. Siapa yang jadi Teman-teman muslim, coba itu dengerin Bu Rahma itu, dengerin tuh. Jangan dengerin saya, sesat nanti. Masuk neraka. siapa yang masuk neraka? Loh, saya masuk neraka, Pak. Saya Saya masuk ditanya ya. neraka. Bunda Rahma. Oh ya itu Enggak. sudah dijawab sama panitia surga. Panitia surga udah jawab tuh. Nah, apa Ya yang yang mengingkari, yang menjadi kafir itu masuk neraka. Nah, kafir itu tuh, apa tuh. artinya? Dengerin tuh, saudara-saudara tuh. Iya betul. Ya, Tuh. Dengerin Jangan- tuh. Saya cuma panitia surga. Kalau Bu Rahma ini yang punya surga, dengerin tuh. oh gitu. Kami bukan punya surga, tapi gini-gini. Oh, saya Dengar. pikir Ibu yang punya ya. Dengar dulu panitia surga, dengar dulu panitia. Jangan sudah ditunjukin Biblemu yang kontradiksi, kamu masih on. Dengar ya. Tadi itu kutunjukkan ya, Yesus itu anak domba yang disembelih. Iya, Itu Bu. kan supaya Iya, Bu. terbuka otakmu gitu loh. Dengar dulu Oke. ya, jangan on. Masa udah banyak ditunjukin. Bersabar Bunda, Di sabar. Biblemu sabar. itu, di Biblemu Ini itu maksudnya untuk tertulis. teman-teman muslim apa untuk Sebentar saya dulu, ku kasih tahu dulu. Di Oh, Biblemu itu oke, kan oke. tertulis, anak domba Paskah telah disembelih. Tuhanmu dikatakan anak domba dan disembelih. Di ayat lain tertulis Yesus disalib. Yang benar yang mana? Nah, terus tadi ya, kamu bisa cerai kecuali kamu tidak bisa cerai kecuali dengan zina. Kalau berzina baru bisa cerai. Jadi kalau kamu dibonyoki, kamu ditempeleng, ditendang-tendang, atau tidak dinafkahi beberapa puluh tahun, nggak bisa cerai. Karena Biblemu apa? Katanya, yang dipersatukan oleh Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Tidak ada di situ tambahannya. Itu udah titik, satu ayat ya. Jadi jangan tadi tuh perengki nambah-nambahin. Nggak boleh kau nambah-nambahin itu. Barang siapa menambahi dan mengurangi firmanku, maka akan kubinasakan. Itu di Bible pula. Jadi hati-hati. Nah, di dalam Biblemu juga tertulis bahwa kalian tidak bisa cerai kecuali karena zina. Itu. Jadi sudah kutunjukkan. Kalau kamu mau mengimani ayat-ayat seperti itu silahkan. Ya, tapi ya di akhirat nanti masing-masing akan mempertanggungjawabkan sesuai dengan perbuatannya. Tidak ada penebusan ya, seperti di Biblemu ya, masing-masing mempertanggungjawabkan perbuatannya. Itu di Biblemu. Jadi kau bilang ada penebusan, itu hoaks. Tidak ada ya. Apa kata Yesus? Tidak semua yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Pada hari akhir aku berkata, enyahlah kau daripada aku, panitia surga. Bukan tidak ada situ panitia surga ya. Enyahlah
jauh daripadaku, aku tidak mengenalmu. Gitu kata Yesus nanti ya. Jadi sebelum hari itu datang, segeralah berpikir, karena orang-orang kafir itu penghuni neraka jahanam, akan kekal di dalamnya. Begitu saudara. Lanjut. Yesus berkata, akulah jalan hidup. Akulah Jalan kebenaran. saudara, jalan, tapi bukan tujuan. Kalau Ya, jalan itu kau tinggal di jalan, kau akan ditabrak mobil. Jangan kau tinggal di jalan. Di jalan kau akan dilindas kereta. Ya, harus kau sampai ke tujuanmu. Tujuanmu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Yesus? Hidup yang kekal ini ialah mengenal Engkau Beri dia kesempatan satu-satunya ngomong, Allah Bunda. yang benar. Bunda Dengar dulu, dulu, beri Aku dia kesempatan, Bunda. kalau aku Bunda kasih kasihan. ayat, kamu diam, kamu durhaka loh. Ini Bible ku baca ya. Kalau kami tuh Oke, Al-Quran Bu, dibaca, kita kami diam, diam. Bu. Kita Iya, diam, Bu. diam. Ibu aja Ya, ngomong, diam. kita dengerin Simak aja. ya, simak. Oke, Kalau Bu. ku baca Oke, Bu. Bible, diam. Nanti kau jadi durhaka ya. Dengar. Kata Yesus di Yohanes 17 ayat 3, hidup yang kekal itu ialah mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan Betul. mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Jadi, Diam semua. satu-satunya hidup kekal itu Allah. Yesus adalah utusan. Itu bukan katamu bahwa Yesus itu adalah percaya Yesus kau akan selamat. Tidak, itu hoax. Kata Yesus apa? Nah, begini saudaraku, saudara-saudara sebangsa ya, bukan seiman sebangsa. Maksud gini, ikutilah apa yang dianjurkan Yesus, bro. Jangan mengikuti kata-kata Paulus. Kalau Diam, kata diam. Paulus, aku adalah jalan, aku Diam adalah semua, Bang. jalan. Bukan dia tujuan. Tujuanmu adalah Allah, hidup yang kekal, mengikuti kehendak Allah. Kata Yesus, Bapa lebih besar dari aku. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Betul. Begitu katanya. Betul itu. Nah, jadi kenapa kau belum login? Ya memang betul begitu yang dikatakan memang betul. Nah, Yesus berkata, akulah jalan. Dengar dulu, Bunda. Gantian enggak? Dapat hidayah, Bang. Coba kau dapat hidayah lah. Akulah jalan kebenaran hidup. Artinya Ya, tapi bukan tujuan. Kalau kau mau ke pasar, kau pasti lewat jalan toh. Masa kau terbang? Dengar dulu. Akulah jalan kebenaran hidup. Artinya Yesus adalah jalan, memang betul. Dan jalan, sebentar, jangan dipotong dulu dong. Dan akulah jalan kebenaran dan hidup. Artinya jalan itu hidup sampai sekarang. Yesus berkata, tidak satu orang. Itu mengatakan buat siapa, Bang? Dengar dulu, jangan dipotong dong. Aduh. Jalan itu tetap hidup sampai sekarang. Tidak ada seorang pun sampai ke Bapa. Bapa itu Allah. Tidak ada satu orang pun yang sampai kepada Bapa atau Allah kalau bukan melalui pengajaran Yesus. Apa pengajaran Yesus? Coba dengar. Apa pengajaran Yesus ya? Aku datang bukan, dengar dulu Bang, pengajaran Yesus ku sampaikan. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Naik Pak Bang Handi, naik. Kata Yesus apa? Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang untuk menggenapinya. Ya, sampai tidak satu titik pun dari hukum Taurat hilang sebelum langit dan bumi runtuh. Betul. Jangan hilang-hilangkan, Bang. Loh, aku belum selesai. Akulah jalan kebenaran hidup. Artinya hidup. Gini Bunda, ini Kristen original ini itu dia tidak menuhankan Yesus. Ini Unitarian. Bunda, jadi jangan dihajar di situ. Gitu ya. Makanya aku dengar dari tadi kok ini ada orang salah persepsi nih. Ini ada orang salah persepsi nih. Kristen original ini dia tidak menuhankan Yesus ya? Tidak. Yesus itu utusan, Yesus itu ciptaan. Makanya didengerin dulu dia ngomong gitu loh. Biar tahu gitu loh. Silakan brother. Ya. Ya, kalau saya berkata Yesus Tuhan, artinya bukan Tuhan yang teman-teman muslim maksudkan itu. Karena di Bible memang ada kata Tuhan, ada kata ini yang aku perlu jelaskan. Kalau saya berkata Tuhan, artinya bukan persepsi teman-teman muslim berkata dia Tuhan, ya. Seperti itu. Kalau Tuhan dia seperti Tuhan itu artinya yang dihormati, ya.
begitu sebagai Apa sih? pemimpin Ngomong saya untuk membawa saya ke Bapa seperti itu. Kalau Yesus itu Allah itu hanya satu. Tadi Bunda mengatakan betul. Yohanes 17 ayat 3, hanya satu berarti Allah. kedudukannya ini ya, kedudukannya kayak Rasulullah Muhammad ya. Dia membawa jalan, artinya pengajaran. Dia Unitarian ya menyampaikan begitu pesan. pengertiannya, Bu. SSJ Unitarian begitu pengertiannya. Yesus Ah, itu iya, iya. utusan, Yesus itu ciptaan. Gitu loh. Makanya didengerin ini bukan Trinitas. Ini Unitarian. Oh, beda dengan panitia ya. Beda, Dengan beda. panitia. Makanya didengerin dulu, Mas. Ocop-ocop nih bicara. Beliau dari NTT ini. Silakan, brother. Oh, Iya, lanjutkan. jadi yang Yesus Bunda mengatakan itu memang betul. Betul. Allah itu cuma satu, tidak ada yang lain, dan Yesus itu mengutip dalam Markus 12 ayat 29 hanya Esa. Berarti Esa itu cuma satu, tidak ada yang lain. Siapa itu? Dengar panitia surga. Ya Panitia surga. Bapa. Ayatnya sudah jelas, Bapa itu. Tapi orang-orang berusaha mengganti Esa itu adalah suatu kesatuan. Ah, kalau ehad itu bahasa Ibrani-nya apa? Satu kan? Kalau kesatuan itu bahasa Ibrani apa? Apakah ehad? Jadi Nah. Bunda Rama ini murid aku ini. Nah, kalau kesatuan, di mana-mana kesatuan harus ada pemimpinnya. Siapa pemimpin dari ketiga itu? Hei Bapak. Bang Kristen ini menganggap Yesus itu berarti bukan Tuhan, Bang. Gini, Tuhan itu persepsi kami adalah, kan ayatnya di Alkitab, bukan sebagai Allah. 1 Korintus 8 ayat 6. Ya. Jadi sebagai apa dia? Ya, Yesus bisa disebut Tuhan. Ya, artinya Tuhan, ya artinya Kalau pemimpin. bisa disebut Tuhan berarti bisa sebagai Tuhan juga. Makanya beda ya. Kalau sesembahan itu, yaitu Allah. Berarti kesimpulannya Yesus ini kadang Tuhan, kadang enggak. Bukan. Jadi Tidak seperti itu, bukan. kadang-kadang gitu. Kok kadang-kadang? Enggak lah. Kalau Unitarian mengatakan Tuhan itu bukan seperti yang kalian maksud, bukan sang pencipta, bukan. Langsung aja bro, beritahu aja Kurios. Ini gimana sih? Dia pun Gini aja, bingung bro. sendiri. Nah, Dian dulu. Bilang aja Kurios Tuhan. Ya, Aja karena udah. kita seperti itu terjemahan. Sebenarnya itu Lord atau God atau Kurios atau Theos gitu. Nah, itu yang saya katakan bisa persepsi berbeda. Begitu. Jadi berbeda antara Unitarian dengan Trinitas, sangat jauh berbeda gitu. Gitu Alexander. Ya, terus Tuhan mereka ini siapa nih? Tuhan Kristen original nih. Ya Bapak lah. Iya, kalau teman-teman Muslim siapa? Ya Bapak. Iya Bapak. Bapak itu siapa? Lain lagi. Bapak itu siapa? Ya Allahnya Yesus. Nah, tuh. Bapak sudah jelas ayatnya, ada lah ayatnya. Saya pakai logika berpikir saja. Pada zaman Yesus hidup, dia pergi ke tempat ibadah, ibunya juga ada, murid-muridnya juga ada. Itu menyembah kepada siapa? Nggak mungkin bundanya atau ibunya menyembah kepada dia, tidak mungkin. Menyembah kepada Bapak lah yang mengutus dia. Ya, gitu benar. Coba, siapa yang berani menjawab? Waktu Yesus ke tempat ibadah, itu menyembah kepada siapa? Masa menyembah diri sendiri? Bapak lah. Iya. Iya. Ya kalau Yesus menyembah kepada Bapak, berarti Yesus bukan Tuhan. Dia hanya Tuhan, utusan. Jelas toh? Oh, berarti Pak Kristen original nih Bapak Tuhannya. Iya, paham. Dia sama dengan Tuhannya Yesus. Makanya dia Kristen original. Bukan Kristen KW. Tapi Unitarian sama Saksi Jehovah itu dianggap bidat. Karena tidak menuhankan Yesus.
begono ceritanya, Alexander. Iya, mantap, mantap. Kalau pengikut Yesus yang asli itu sesuai di Alkitab, Yesus itu menyembah Bapa. Mm-mm. Dia berdoa meminta loh. Dia meminta kepada Bapa. Andaikan cawan ini berlalu dariku, bukan yang aku kehendaki tapi kehendak Bapa lah, gitu loh ya. Jadi dia berdoa, dia pasrah, gitu ya. Dia mengadahkan tangan ke atas, sujud underground gitu. Yesus itu juga belajar di bait Allah. Masa dia kan belajar tentang kealahan ya. Masa dia belajar tentang dirinya sendiri? Masa Tuhan belajar, masa Tuhan sekolah gitu ya. Nah, Iya, iya. Alexander, apa sih lu Kristen ya? Aku setengah Kristen, setengah Islam, Bang. Burset lu, nggak bener lu. Lucu aja lu. Ini model baru lagi. Ini kan ada model baru, Bapak. Ini model baru lagi. Ada aja lu, nggak boleh begitu lu. Di KTP lu apa, Bro? Lu serius? Islam. Oh, Muslim. Janganlah, nggak bagus itu. Ulang lagi lu. Tarik ucapan lu begitu, nggak bagus itu ah. Aduh. jadi saya jelaskan ya teman-teman. Ini yang seringkali Yohanes 1 ayat 14 dikatakan itu inkarnasi. Ternyata tidak ada kata inkarnasi itu. Sebelum ini maaf saya dibentram. Ini baru memakai akal sehat nih, mantap ini, aku suka sekali, mantap. Ya memang Pakai akal sehat. Unitarian akan sehat ya. Kadang mereka mematikan akal sehatnya, misalnya dia berdoa pada dirinya sendiri, dia mau pergi kepada dirinya sendiri. Tuhan mengutus Tuhan. Ya. Oke, kembali ke topik tadi Yohanes 14:6, Bro. Yohanes 14:6 dijelasin dulu. Saya jelaskan dulu. Iya, ya. Ini seringkali dipakai ya, itu firman itu Yohanes 1 ayat 14 itu inkarnasi, tidak ada. Inkarnasi tidak ada. Yohanes itu orang Yahudi, tidak percaya tentang inkarnasi. Jadi ini salah persepsi. Yohanes 1 ayat 1 sampai 12 dia mau menceritakan bagaimana kebesaran Allah, mempunyai firman, menciptakan. Nah, sebelum masuk ayat 14-nya ada ayat 13-nya. Itu tidak pernah dibacakan. Nah, coba baca ayat 13-nya. Orang-orang yang dilahirkan bukan kehendak darah, bukan kehendak daging, bukan kehendak jasmani, bukan juga kehendak laki-laki, melainkan kehendak Allah. Walaupun Yesus, dia menjelaskan walaupun Yesus bukan kehendak laki-laki, tapi itu kehendak Allah. Sudah jelas. Makanya firman-Nya menjadi manusia. Manusia firman itu artinya pemikiran Allah. Ayat berapa itu, Bang? Ayat berapa? Yohanes 1 ayat 13. Oke. Sebelum Yohanes 1 ayat 14 itu tidak pernah dibacakan Yohanes 1 ayat 13. Saya tanya, Yesus kan dilahirkan. Orang-orang dilahirkan, termasuk Yesus tidak? Termasuk Yesus. Bukan kehendak daging, bukan kehendak darah, bukan kehendak jasmani, dan bukan juga kehendak laki-laki. Tetapi kehendak Allah. Jadi setiap orang-orang yang dilahirkan itu kehendak Allah, sudah jelas. Ya, walaupun tidak ada bapaknya, tetap itu kehendak Allah, kan bukan kehendak laki-laki. Nah, itu tentang, saya tanya, jika orang nikah, dia kan kepingin kepunyaan anak, tetapi kalau bukan kehendak Allah yang memberikan anak, tidak akan terjadi. Seperti itu maksudnya. Nah, itu sebelum masuk ke ayat 14-nya. Ini lagi saya undang Ibu Ani Unitarian nih. Biar rame Unitarian di sini ya. Ibu Ani sedang saya WA. Biar Trinitas pada kepanasan. Tidak ada itu inkarnasi. Yohanes itu orang Yahudi dan tidak percaya itu inkarnasi. Nah, seperti ya, makanya firman itu menjadi manusia. Artinya kata-kata atau pemikiran Allah itu menjadi manusia. Kita semua yang lahir, yang hidup ini, itu hasil dari pemikiran Allah, hasil dari firman Allah. Sudah jelas seperti itu.
maka terjadilah kita ini sesuai dengan Yohanes 1 ayat 13 dan Yohanes 1:14, bukan inkarnasi. Mantap. Kembali ke Bisa. topik tadi bro, lu jelasin Yohanes 14:6 itu. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada satu pun sampai ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku. Lu jelasin tuh sama Oten tuh. Nah, ya, Yesus itu cuma jalan. Kita mengikuti jalan. Apa jalannya itu? Jalannya tentang pengajaran dia. Mantap. Pengajaran kita harus ikuti. Ajaran harus kita ikuti. Ajaran itu yang didapatkan dari Bapaknya. Karena Yesus adalah apa? Adalah penyampai firman Allah. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Yohanes 17:8. Iya, artinya Yesus menerima firman Allah itu. Yohanes 12 ayat 49 juga begitu. Iya. Dia itu penyampai firman Allah. Dia membantah sendiri. Kalau dianggap dia itu ada firman Allah sendiri yang menjadi manusia, pada kenyataan dia membantah sendiri itu. Sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi gitu. Bro Kenso naik, gantian Alexander ya, Bro Kenso naik. Tidak ada inkarnasi itu. Basti. Ya, Bro Kenso naik, Bro Kenso. Ini sejarah Bapak Gereja dulu yang Unitarian ini yang pengikut Arianus ya. Arian ya. Ya, benar yang kalah konsili. Yang dibantai semua ya. Udah nggak usah mundur ke sana lah. Yang penting sekarang ini Unitarian SSJ itu dianggap bidat. Ya sama dengan waktu konsili. Nggak dianggap gitu. Oh. Gitu ya. Oke. Lanjut. Good. Kenso naik. Sebentar lagi Ibu Ani Unitarian tadi 3 menit dia mau ke sini. Ini orang baru loh ya, orang baru. Beliau praktisi SSJ terafiliasi dengan Unitarian ya. Nanti beliau akan naik ke sini. Saya undang tadi. Beliau mau kok baru pulang dari libur. Jadi Trinitas silakan naik nanti. Kita lihat bagaimana Trinitas akan diedukasi oleh Unitarian. Sebagaimana yang selama ini Pak Beni atau Frans Donald diskusi sama Trinitas. Kurang lebih begitu. Sebentar, kenapa ini nggak mau masuk? Taruh, dengerin. Iya Bu. Halo Bang Handi. Iya. Saya masuk, tapi saya nggak usah menongolkan muka ya, suara aja ya. Suara aja, nggak usah open cam, nggak usah. Iya, jadi karena aku nggak siap, aku capek banget. Mukanya lusut, maksudnya saya pakai headset. Ya udah, bisa pakai TikTok kan? Nggak tahu pakai TikTok aku. Ya itu tadi linknya TikTok aku kasih ke Ibu, tinggal diklik aja. Iya, aku tinggal klik, terus aku masuk gitu kan? Iya, oke. Coba aja. Oke. Oke, lanjut. Sorry, ada telepon. Bukan aku yang nelpon ya Bang Andi. Itu Ibu Ani Unitarian. Oh, kirain aku. Nanti kasih tahu nama akunnya apa ya kalau minta naik. Oke. Dia jadi narasumber tiap malam di sini, beliau itu mau tuh. Iya. Silakan Bang Kenso. Ada yang tidak ingin disampaikan? Ada yang ingin disampaikan ini. Apa? Oh iya. Ya, Bang Ucup ini dari apa? Saksi Yehova ya? Mana Bang Ucup? Siapa Bang Ucup? Kristen original. Ocop dia ini. Ocop. Ocop. Iya, kalau dia lihat sebagai utusan, kita juga kan nggak mau nyalahin. Oke lah, dia punya pemahaman. Tapi mesti hati juga. Kami juga melihat Tuhan bukan dari utusan aja. Ya kan, kalau dia nggak ngerti inkarnasi, tanya tuh inkarnasi apa gitu kan gitu. Ya kan, jangan bilang nggak ada inkarnasi. Emang secara letterless nggak ada inkarnasi. Kalau dari atas ke bawah itu inkarnasi, firman menjadi manusia. Kan gitu. Kalau dari bawah ke alam lain, dari dunia ini ke alam lain, itu reinkarnasi namanya, pahamin dulu. Tuhan ini kan datangnya, firman ini kan dari atas datangnya ke dunia. Ya itulah inkar, dari atas ke bumi, kan gitu. Apa bedanya inkarnasi sama ingkar janji ya? Ingkar janji itu, saya janji sama abang nih, ya kan. Nah,
saya nggak tepatin. Nah itu Ya ingkar memang janji. lu lagi, Tapi emang lu ingkar janji lu, berarti nggak janji-janji pernah melulu ingkar sama janji, gua lu. Bang. Iya Oke, memang lu Bang. janji-janji melulu sama gua. Bang Ya, Andi, Bang lanjut. Andi. Berarti Iya. nggak pernah ingkar janji nih, Bang. Sebentar. Ku kasih data ya. Dalam kitab Vulgata bahasa Latinnya itu Yohanes 1 ayat 14 inkarne. Yang ada kata inkarne itu 1 Timotius 3 ayat 16. Itu data ya. Coba dicek sendiri, Bang Kenso. Yang ada kata inkarne itu Ya, 1 Timotius 3 ayat 16. Sedangkan di Yohanes 1:14 tidak ada kata inkarne. Itu data loh ya. ya. Coba dicek sendiri. Oke. Coba tanggepin dong Yohanes 17:12. Apa itu? Enggak, kita bahas Kamu inkarnasi terima dulu ya. nggak kalau Yesus itu Bapa? Kamu terima nggak kalau Yesus itu Bapa? Yesus, oh enggak dong. Yesus bukan Bapa. Hah? Ya, coba Bukan. Yohanes 7:12 bagaimana? Coba bagaimana kamu memahami arti itu? Yo Yohanes 17:12 ya. Ya. Coba dibacakan. Saya bacain enggak? Saya bantulah karena selama aku bersama mereka, aku sudah menjaga mereka dalam namamu yang engkau telah berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka terhilang kecuali si anak kebinasaan supaya kitab suci digenapi. Ya. Salah Bang, salah bukan seperti itu. Ya. 17:12 kan? Ya. Yohanes 17 ayat 12 Bang. Iya. Iya 17:12 selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka. Enggak, itu namamu. abang baca teks, abang baca yang ayat itu berapa? Yang 17:12 terjemahan apa? Iya, 17:12 kan? pakai apa? Pakai apa? TB, Iya, PB-nya yang berapa TB pun baru, ya. TB baru Ya. 2023. Aku udah punya bukunya. 23. Ah. Oke, pakai yang ini aja, jangan yang baru dulu. Oh ya. Ya. Yang mana ya? Yang ALT apa TL apa BIS apa TSI, IMLT Selaber sama aja nih Ya, bunyinya. yang sebelum keluar aja, yang sebelum keluar. Ya udah sebelum ini. keluar 2023. Selama aku bersama mereka, aku sudah menjaga mereka dalam namamu yang telah engkau berikan kepadaku, sama semua bunyinya. Ya. Coba suruh si Ocop nih terjemahin tuh. Gimana itu, Bang? Apa pengertian dia? Selama aku bersama mereka, aku telah memelihara namamu yang kau berikan kepadaku. Konteksnya Yesus lagi berdoa tuh buat murid-muridnya. Namamu yang kau berikan kepadaku. Berarti nama Bapa siapa? Ya, berarti nama Bapak Yesus gitu. Oh iya, karena kita berdoa dalam nama Yesus. Nama Yesus nanti di akhir zaman seluruh kiamat juga nanti nama itu yang dimuliakan, yang ditinggikan, Yesus. Terus gimana orang-orang yang terdahulu itu? Siapa lagi ya? Enggak, si Ucup aja yang jawab, Bang. Oh Saya iya, pengen tahu iya. aja. Gimana, Bro? Silakan, brother. Kamu berdoa dalam nama siapa? Nama Yesus bukan? Nama Yesus nama siapa? Kalau kamu nganggap dia bukan Bapak, ilangin nama Yesus dalam doa kamu. Berarti Dalam pakai nama firman aja. ini ketemu nih Yesus only sama Unitarian nih. Kalau aku ke mute, Bang. Sorry. Iya ya. Gini ya. Di situ Yohanes 17 ayat 21 itu 12. Ayat 12 sorry. Itu Yesus mengatasnamakan Bapaknya. Bukan berarti nama Yesus Bapa, tidak. Dia kan Mengatasnamakan gimana? Itu letterbox-nya kelihatan jelas kok. Selama aku bersama mereka, aku telah memelihara namamu. Yaitu namamu yang engkau berikan kepadaku. Nggak usah pakai ditafsir. baik. Nggak usah ditafsir. Sebentar. Aku telah memuliakan namamu, bukan memuliakan namaku. Nama yang Memelihara namamu. Memelihara namamu, namamu yang engkau berikan kepadaku. Gampang loh itu. Mantap itu. Memelihara namamu. Ya, artinya bukan nama dia. Nama yang engkau berikan. Siapa yang berikan Namamu. Jangan nama yang kau berikan, namamu. Kalau nama yang kau berikan sama namamu yang kau berikan, itu pasti beda. Namamu yang kau berikan, nama yang kau berikan, pasti beda. Ini yang ngomong sama yang berdoa sama yang di atas komunikasi. Aku telah memelihara nama yang engkau berikan. Aku telah memelihara namamu yang engkau berikan. Beda kan kalimatnya kan? Baca ulang lagi tadi. Coba, ini salah tanggapan nih. Coba bahkan dibaca ulang. Baca ulang ya. Selama aku bersama mereka,
Aku telah memelihara namamu. Nggak ada Nah, telahnya, nggak ada telah. Aku taruh memelihara. nggak pakai aku memelihara namamu lah, taruhlah ya kan. Ini saya nggak buka nih, mungkin yang saya hafal aja, mungkin saya kelebihan telah. Oke, Yaitu memelihara. Ya sudah. namamu yang kau berikan Yang engkau kepada berikan kepadaku. kepadaku. Ku Oke. ini siapa? Ku ini siapa? Yesus. Namanya siapa? Ku. Namamu yang kau berikan kepadaku, berarti namamu milik siapa? Oke, ya, aku bantah. Namamu itu seperti Kenzo itu pemberian siapa? Saya nih, Kenzo. Oke. Pemberian siapa? Kenzo, nama pemberian misalnya kalau nama saya ada, saya kasih nama saya sendiri. Dia nggak usah pukul badan, sakit. Pemberian siapa Enggak. itu? Pemberian siapa? Hah? Orang tua Pemberian saya. siapa? Oh, orang tua saya. dari mana? Hah? Ya sama seperti itu. Itu beda. Loh, Masanya beda. bacanya enggak. Sebentar. Berarti nih, kalau yang Anda maksud ini begini, nama yang engkau berikan kepadaku itu baru benar. Nama saya yang diberikan sama orang tua saya. Tapi konteksnya di situ namamu yang engkau berikan kepadaku. Namamu ada milik kepunyaan. Bukan nama. Dengar, namamu bukan nama dia Yang kan? engkau- Namamu. Dengar Yang kau berikan kepadaku. Ini konteksnya lagi berdoa loh, lagi berdoa, pahamin dulu nih. Dia kan lagi bercakap-cakap nih. Nanti Ya. coba ambil saya jalan tengahnya ya. Kalau Namamu. begini ya, daripada Coba bertengkar di dibikin sini. dua kalimat. Dibikin Nah, dua gini kalimat. aja dari ini Dua stuck di kalimat. sini stuck. Gini aja. Kalau memang itu nama, bolehlah nama Bapak diberikan oleh Yesus atau nama Bapak ini sendiri dipakai Yesus. Tapi yang jelas di sini masalah nama. Kalau masalah oknumnya, apakah oknum Bapak adalah oknum Yesus itu sendiri? Sekarang kan saya sudah bilang di ayat itu, dibikin dua kalimat aja. Selama aku bersama mereka, aku memelihara namamu yang engkau berikan kepadaku. Sama satu kalimat lagi, selama aku bersama mereka, aku telah memelihara nama yang kau berikan kepadaku. Di dua kalimat ini beda gak? Yang kalimat yang kedua, Ya, itulah siapa? Bang Ucup mau mengatakan seperti Siapa itu. yang memberikan? Di situ kan ada yang memberikan kan? Ada yang memberikan loh. Siapa yang memberikan? Ku ini kan Yesus ini kan berbicara namamu yang engkau berikan kepadaku. Ku Oke, ini kan saya- yang bicara Yesus. Oh ya, tadi saya udah ambil ya. Tadi saya udah ambil loh. Boleh sebenarnya daripada stuck di sini ya. Bolehlah ada nama yang sama, tapi di sini kita mau bahas apakah oknumnya sama antara oknum Bapak dan oknum Yesus itu. Itu aja. Nama boleh sama loh. Daripada bertengkar di situ. Nama pengutus sama yang diutus adalah sama. Oknumnya, berbicara sosoknya, nama sosok. Yesus. Nama Yesus yang kita lihat sebagai anak manusia sama kita nama Yesus yang kita lihat sebagai sang pemilik semua alam jagat ini, Bapa itu atau Allah itu sendiri. Nah, pasti ada perbedaannya. Kita harus pinter melihat nama nama yang sang pemilik itu, nama Bapa itu sama nama sebagai anak manusia ini. Nama yang diutus sama pengutus itu sama dalam konteksnya di sini. Kan gampang, itu nggak perlu ditafsir kok. Bahasa-bahasa gitu simple kok. Artinya di sini adalah bahwa sosok Bapak dan sosok Yesus berbeda, betul? Sosok pasti berbeda secara inkarnasi. Oke, udah lanjut, udah ketemu, lanjut. Berbeda. Udah. Ya, sama Ya seperti kan? saya memberikan namaku Stefanus. Saya memberikan nama kau Bagus. Sekarang kau Stefanus. Apakah orang yang sama? Nama boleh sama. Bukan, itu kan nama supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Jadi murid-murid juga satu. Namamu. Oke. Ini tadi sudah saya simpulkan loh. Sebentar. Sebentar. Yang sedang kau berikan. Ntar bang, jangan terlalu rame. Saya moderatorin aja biar nggak stuck di situ. Kalau Bang Kenzo boleh lah nama Bapak dan nama Yesus sama. Tapi kan udah di sini bahwa oknumnya berbeda. Apalagi yang mau diperdebatkan? Nah, mau lihat perbedaannya di mana? Kalau mau dibilang sama juga oke. Karena sosok manusia ini adalah firman itu sendiri. Kita harus tahu firman itu apa. Oke. Ya kan? Menurut firman Pak itu kan membuat pikiran Allah itu sendiri. Oke, biar Ya nggak kan? kemana-mana, saya beri pertanyaan yang sama, Pak Kenzo. Apakah Bapak dan Yesus itu sosok yang sama atau tidak?
Silakan Bang Enzo dulu, baru ke Pak Kristen original. Saya mau lihat dulu dong Kristen original dong. Jangan Oke, saya dulu, Kristen Bang. original dulu, silakan Bang. Ya berbeda lah. Bedanya di Anak mana? loh, di situ anak, Yesus disebut anak. Ya, anak Oke. dan bapak sudah berbeda. Banyak sekali perbedaannya. Di Matius 23 ayat 9, kalau kau mengatakan mengatakan Yesus Bapa, silakan bantah ayat itu. Matius 23 ayat 9. Jangan engkau sebut Bapa yang ada di dunia ini. Bapakku hanya ada di surga. Ayo, bisa dibantah nggak itu? Oke. Bapak di surga berarti kamu sama saya sepakat nih. Kan sekarang kan kita lihat dulu. Konsepnya ini kan firman non materi ini udah menjadi materi. Firman itu kan Allah itu sendiri. Coba Tadi gimana sudah dong? kujelaskan Bang, sudah kujelaskan tadi itu. Yohanes punya maksud itu. Ya, kalau Ya. firman telah menjadi manusia, aku tanya Bang Kenzo, firman itu apa sih? Menurut Pikiran Bang, Allah. Oke, Pikiran Allah. pikiran Allah menjadi manusia, betul? Oke. Betul nggak? Iya. Oke, setuju. Bang, setuju nggak? Pikiran Allah menjadi manusia, betul? Setuju? Iya. Bang Setuju. Kenzo ini ada, apakah bukan hasil dari pikiran Allah? Oh, Jawab. pasti. Iya, Tapi sama bukan- aja. Iya, Sama tapi aja. kan dia beda karena firman itu dia firman telah menjadi manusia. Ya dia sendiri cuman udah menjadi materi, telah berwujud menjadi materi. Pertanyaan saya sekarang, Bang Kenzo manusia ada ciptaan Yesus itu akibat- ciptaan atau bukan? Bang Ucop, Yesus itu ciptaan atau bukan? Ya ciptaan dong. Tidak Kasih saya ada. tahu materinya apa ciptaannya, bahannya apa? Bahannya apa? Setiap ciptaan kan pasti ada materinya. Oh, ada materi. Baik. Oh iya, Adam ada materi. Adam diciptakan dari tanah. Hawa dari rusuk, bangku dari kayu. Kalau bilang Yesus dia ciptaan, manusianya, jasad manusianya, bahannya Oke. apa? Berarti setiap ciptaan Allah harus ada materi, betul? Oh, harus. Langit dan bumi ini diciptakan apa materinya? Iya, kalau materi itu kita mesti tahu dong bentuknya apa dari bola gas. Malaikat itu Kalau diciptakan- dalam keilmuan, ya kan, kita tahu bahwa bumi ini tercipta dari berjuta-juta bola gas yang apa tuh yang ini ya, yang mungkin saya kalau salah atau apa dikoreksi. Nah, Itu sekarang- ada bintang Ya. diciptakan ada bahan Sekarang materinya. Malaikat Ada itu, materinya, nggak ya, mungkin nggak ada malaikat materi. itu diciptakan tidak? Siapa? Malaikat. Oh pasti dong bahannya ada. Materi apa? Apa bahannya? Bahannya. Selamat datang di kebenaran. Kok selamat datang di kebenaran? Dia kan Iya, dari Iya, dia kan jawab dari aja. apa? Cahaya. Jawab aja, Dari ruh. malaikat itu ciptaan. Dari ya, ruh. ciptaan Allah. Ya Apa kan? bahannya? Pasti ada materinya. Apa itu? Iya dong, pasti ada dong materinya. Ya, Nggak apa mungkin itu? nggak ada Makanya materinya. Ya, mungkin dipikir karena juga. nggak tertulis, tidak ada di sama situ. aja. Tidak- Gini bang, tidak gini bang tertulis. Ucop. Karena di situ nggak ada tertulis materinya dari bahan apa. Ya kan? Ya, sama aja, Kalau di berarti- sini kita udah tahu dia udah menjadi manusia. Nah, pertanyaan saya materinya apa kalau abang bilang ciptaan? Loh, Ya kan? sama juga tidak tertulis. Kamu menunjukkan harus ada materi. Saya tanya, malaikat juga tidak ada materinya kan? Iya, Kan yang dari ada. ruh lah. Dia dari Sambil ruh jalan lah. tengahnya, sambil Dia- jalan dia tengahnya dari ya. ruh lah. Sambil jalan luruskan dulu, bukan luruskan sih, ambil tengahnya bahwa Ya. bagaimana sih proses Yesus itu ada di rahim Bunda Maria. Pertama adalah Bapak itu berfirman. Satu, Gabriel menyampaikan firman kepada Bunda Maria. Bunda Maria mengandung tanpa suami istri. Materinya Yesus itu di dalam kandungan Bunda Maria ada darah, ada daging, ada tulang, diberi roh, melahirkan jadi manusia. Itu materinya. Jelas toh? Ya itu bukan materi bang, itu mah proses bang. Ya. Loh. Materi udah itu. Iya. Kalau Dalam kita kan kandungan tahu Bunda Maria kan ada materi. Yesus punya daging. Manusia ini kan tercipta dari sel-sel telur kan. Ya itu materi itu, ada darah, ada daging, ada tulang. Ada. Gitu. Tapi Yesus Lanjut. kagak. Yesus ada Yesus loh. kagak. Loh. Aduh, Bang Kenzo gimana sih? Yesus Emang lu enggak pikir loh, Yesus nggak ada roh doang? Mantap lu bang. Nggak ada, dia nggak ada mantap-mantap. Beda sama proses manusia yang tubuh kita ini sekarang beda dia. Jelas berbeda. Mana ada dia mantap-mantap.
Siapa yang mantap-mantap sehingga Nggak menimbulkan ada, Yesus? nggak. Saya kan udah bilang tadi nggak ada hubungan suami istri. Tapi intinya adalah waktu Bunda Maria mengandung Yesus itu tidak ujuk-ujuk langsung gede, berproses dia dalam kandungan 9 bulan. Ya, yang saya tanyakan materinya, Bang. Materinya materi itu ada yang kita bisa lihat dengan benda, ada yang bersifat firman. Sama dengan tadi menciptakan malaikat itu, ya. Materinya itulah firman yang menjadi manusia. Nah, prosesnya secara goib kita nggak tahu tuh dalam perut tuh atas kuasa Roh Kudus mau seperti apa. Saya mau tuh. nanya dulu ke Pak Original. Pak Original, Yesus itu firman itu sendiri atau Bapak yang berfirman akhirnya mengandung Bunda Maria? Ya Bapak yang berfirman lah. Bukan firman itu sendiri kan? Bukan Bapak. Bukan, pinter. Ini pinter ini orang. Jalan akalnya. Jalan Dari akalnya ayat- bro. Mana sih mana sih ayatnya? Yes, Allah berfirman. Jadilah firman. Itu yang namanya Bapak berfirman disampaikan ke firman. dengerin. Bapak berfirman disampaikan ke Gabriel. Gabriel menyampaikan ke Bunda Maria bahwa nanti kamu akan mengandung. Bunda Maria berkata, bagaimana mungkin aku bisa mengandung? Aku tidak punya suami. Tapi apa yang terjadi? Benar-benar Bunda Maria mengandung. Atas Bapak berfirman. Apa itu firman? Kehendak Bapak, perintah Bapak, kekuasaan Bapak. Nah, itu Bang Abang yang jawab. Nih saya jawab lagi, Bang. Begitu. Setuju nggak? Bro Job? Gabriel Ya, memberitakan. memang begitu. Gabriel membawa berita kepada Bunda Maria bahwa nanti dia akan melahirkan seorang. Ini berita, ini baru berita. Berita itulah firman itu. Dengerin dulu Bang, saya belum selesai. Iya, Saya oke, belum oke. selesai. Oke. Dia memberitakan atas perintah Allah, ya kan? Kasih pesan lah, ya kan? Kasih pesan, kasih tahu ya Maria ya. Nanti dia akan lahirin seorang anak manusia. Kasih nama dia Yesus. Tuh, nama Yesus itu sudah dikasih tuh. Nama Yesus sama dikasih tahu sama Yesus tuh, namamu yang kau berikan. Pikir sendiri dah di situ. Bukan Yesus, tadinya Immanuel dulu, baru Yesus, Masia Immanuel. Yesus Immanuel juga sama, cuman Immanuel itu kan ada bahasa tafsirnya, ada pengertiannya. Allah beserta kita. Tetapi yang kita pakai ini Yesus di sini. Jadi begitu konsepnya. Ya kan? Nah, mengenai itu, kita kan tahu firman menjadi manusia. Materinya ya firman. Firman itu apa? Allah itu sendiri. Bukan. Secara mau lihat, jadi segini, kalau kita mau lihat dari keilahian Yesus, iya kan, adalah firman. Hakikat Yesus dalam firman Allah. Kalau kita mau lihat ketuhanan Yesus, mungkin Ocop juga sudah tahu, itulah dia penguasa yang di bumi, yang di surga. Ya, kalau dari kemanusiaan yang kita tahu, ya kan, dia adalah reinkarnasi dari firman. Dia menjadi taat kepada Allah, menjadi hamba, menjadi manusia. Gitu loh yang berkenosis. Gitu Bang Ocop. Kalau Bang Ocop memandang Yesus sebagai utusan, saya juga nggak salahin. Karena abang lihat gajah dari belakangnya doang, jadi nggak kelihatan gajahnya. Nggak kelihatan itu apa. Nggak kelihatan apa maksudnya dagingnya. Kalau ada yang melihat dari sisi bahwa keilahian Yesus itu ada, nggak apa-apa gitu loh. Semuanya sama. Tapi bukan berarti pemahaman Ucup juga kalau nggak melihat Allah. Kalau ada yang melihat keilahian Yesus dari segi firman, ya itulah. Kenapa? Itulah Yesus yang kita sembah, yang kita agungkan, kita muliakan. Bahkan kita minta doa pun di dalam nama Dia. Dalam nama Bapa itu sendiri, sama nama yang diutus. Kenapa? Karena nama itu berkuasa di atas bumi, di surga. Bahkan nanti ujung-ujungnya, pada akhir kiamat semua, setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Stop, gantian. Kemuliaan Bapa. Oke, silakan Bang Ocop. Ya sudah aku jelaskan tadi ya. Aku bawa data loh. Inkarnasi itu tidak ada di Yohanes 1 ayat 14. Sudah aku kasih data dalam kitab Vulgatanya itu tidak ada disebut kata inkarne. Yang ada di 1 Timotius 3 ayat 16. Ya, itu. Jadi Yohanes itu orang Yahudi, tidak ada pikiran-pikiran inkarnasi. Makanya itu dia menjelaskan
ayat 1 sampai 12 bagaimana dia menceritakan tentang kebesaran Allah dengan mempunyai firman dan Allah yang menciptakan. Nah, baru mau masuk ke ayat 14, ayat 13-nya dulu dibaca itu teman-teman. Ya, sebelum masuk ke Bukan, Bang ayat Ucok. 13-nya jangan dibuang, harus dibaca. Selama ini Paham, kita pun akan baca, kita ngerti. Tapi semuanya kan kita pengertiannya satu persatu. 3 dia utusan masuk. Nggak Oke, salah. Mengenal udah selesai di Allah. situ. Bagaimana Mengenal kalau satu-satunya saya Allah ambil benar. data? Ini Bang, ambil data yang mudah. Kita pakai data di Bible yang bisa tidak bisa ditafsir sembarangan gitu ya. Kita mau lihat nih antara Yesus only dengan Unitarian nih. Ya, kalau Yohanes saya 14:6 Bang aja dulu. Handi, saya ini masih cecereknya nih, yang ilmunya cuman tahu pemahamannya sedikit, Oke, ya nggak kan? apa-apa. Tapi kurang lebih saya paham. Coba kita gini Bang, seperti bahas. ini loh. Saya bacain ya Yohanes 14:6 ya. Baru nanti Yohanes 17:3, 14:6 dulu aja. Aku adalah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun sampai ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku. Menurut Pak Christian original, pengertian yang dimaksud tadi apa Bang? Ya, memang Yesus sebagai jalan, media untuk sampai ke Bapa. Apakah media itu yang bisa sampai ke Bapa? Ajaran pengajaran Yesus. Ajaran pengajaran Yesus yang dia dapatkan dari Bapaknya itu sendiri. Yang dia sampaikan. Yesus kan penyampai firman Allah. Jadi apa yang dikatakan Bapa, itu dia sampaikan kepada kita. Itu jelas ayatnya ada. Jadi pengajaran Yesus itu mewakili Bapa, karena Bapa itu memang tidak bisa dilihat. Ya, tidak bisa dilihat. Ya, makanya diutuslah Yesus sama dengan zaman dahulu mengutus Musa. Itu sama. Dia itu Yesus untuk menyampaikan firman Allah, untuk menyampaikan kebenaran tentang Allah itu bagaimana. Ya, Allah memang Yesus berkata, tidak satu orang pun yang dapat melihat Allah. Ya, itu memang benar. Sebentar Pak Kenso. Saya beri Anda waktu nanti. Jadi menurut Pak Kristen original, kalau mau selamat, ikuti ajaran Yesus agar bisa selamat sampai ke Bapa. Kira-kira begitu kesimpulannya ya? Jelas itu. Oke, baik. Pak Kenso silakan, Pak Kenso lagi. Sama. Nggak ada perbedaan di sini ya. Baik. Ya. Sama. Yohanes 17:3 coba, ada perbedaan nggak ya? Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Sama. Pasti saya sama Bang Ucok. Di sini saya setuju sama. Setuju sama. Iya. Di mana perbedaannya antara kalian berdua ya? cara dia memandang keilahian Yesus. Nah ini dia. Sekarang apakah ada pertanyaan berdua nih? Apakah ada keilahian dalam diri Yesus? Kristen original dulu, silakan. Ya, keilahian jelas ada. Artinya bukan dia Allah. Keilahian artinya yang diberi kuasa oleh Bapa. Itu juga keilahian. Ya, kita juga ada keilahian. Bukan berarti kita Allah. Bukan. Keilahian itu seperti ya. Dia bisa membangkitkan orang mati. Ya, tidak semuanya orang bisa membangkitkan orang mati, tidak semuanya. Maka itu hanya orang yang diberikan kuasa oleh Bapa itu sendiri, ya. Tidak semuanya orang bisa. Bukankah begini ya? Kalau Yesus itu diberi kepercayaan, diberi ilmu dari Sang Pencipta. Jadi apa yang dilakukan oleh Yesus itu kehendak Bapa di surga. Apa begitu bahasanya? Aku kasih contoh lagi ya. Kuasa penghakiman. Ingat, kuasa penghakiman itu keilahian. Ya. Artinya tidak semua, tidak ada. Hanya Yesus ditugaskan oleh Bapa untuk menghakimi. Baca ayatnya bagus. Bukan Yesus yang menentukan kita masuk. Sebentar. Bukan Yesus yang menentukan kita masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi Bapa. Ingat. Betul. Waktu Yohanes 5 ayat 30, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ya. Penghakimanku adil. Tetapi apa yang aku dengar. Betul. Berarti dia dengar dari Bapa siapa yang masuk ke dalam surga. Itu yang dia melaksanakan. Dia ketok palut, kamu
masuk ke dalam surga, kamu masuk neraka. Itu karena dia dengar dari Bapa. Artinya Yesus saja ditugaskan ke dunia, turun kembali untuk perpanjangan tangan dari Bapa. Karena Bapa itu memang tidak bisa lihat. Ya, itu aja pengertiannya. Memang ayat ini susah diterima oleh mereka karena memang ini kebenaran yang sakit hati, memang gitu. Sakit hati. Iya, memang ya itu kebenaran. Iya. Kebenaran itu kalau mereka terima mereka aduh kok begitu. Tapi kita baca ayatnya baik-baik ya. Karena apa? Sudah jelas di Yohanes 5:29 juga. Ingat, perbuatan baik itu menentukan kita ke dalam surga. Siapa bilang tidak? Baca. Orang-orang yang dibangkitkan, orang yang berbuat baik akan dibangkitkan. Orang-orang yang buat jahat enggak kau. Itu ya. Yohanes 6:40 Bang Ocop. Yohanes 6:40 baca Bang Ocop. Kau baca dulu nanti Yohanes 5:29. Itu orang-orang baik loh semua. Yesus berkata, Iya, saya tahu. Nanti kan kamu bilang kan Bapak, semuanya nih Bapak nih nanti di akhir kiamat. Ya kan? betul. Nah, saya compare sama ayat 6:40. Kalau kamu bilang Bapak, nanti saya compare nih sama ayat 60. Saya bacain ya. Ya. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Siapa yang membangkitkan tuh? Bapak atau Yesus? Ya itu tadi kata, iya memang itu ya tugas yang diberikan ke Bapa. Memang iya Yesus membangkitkan. Bagaimana kita mau bisa lihat Bapak, sedangkan Bapak Jangan ambil itu ujungnya adalah belakang Pak cahaya Kenso, terang ambil dari yang awal tak dulu. terampuni. Saya bacain lagi. Sebab inilah kehendak Bapakku, jadi kehendak Bapak bukan kehendak Yesus. Kita kan tahu firman ini menjadi manusia. Firman itu adalah Allah itu sendiri. Waduh. Jadi nanti Bapak ini siapa yang bisa melihat Bapak? Angus langsung. Omelin. Bapak yang melihat Bapak nggak angus, nggak ada yang bisa melihat Bapak ini. Nggak sanggup. Jadi mau nggak mau firman yang telah menjadi manusia inilah yang akan menjadi hakimnya untuk semua umat manusia. Dia langsung akan berhadapan gitu loh. Dia akan dibangkitkan gitu loh. Cerita Ya, Bapak, siapa yang bisa melogikakan Bapak? Kayak apa sih Bapak itu? Jadi Modelnya Bapak kayak dibuang apa Bapak itu? Jadi Bapak dibuang saja. Bukannya dibuang, ya itu ya udah kesemuanya deh ya. Firman yang menjadi manusia. Firman yang menjadi manusia. Aku kasih ayat ya. Ini mereka tidak mengenal Yesus Kristus nih. Ya Kristus mereka tidak mengenal. Yohanes 6 siapa ayat Ocop? dengar. Yohanes 6 ayat 44 coba dua Nanti pada akhirnya Bang Ocop, kamu ketemu Bapak atau ketemu Yesus nanti di penghakiman terakhir? Ketemu Bapak. Kamu ketemu Yesus apa ketemu Bapak? Ketemu Yesus dan Bapak. Aku kasih ayatnya. Mau? Ada ya? Boleh. Ada dong. Ada ayatnya. Nah, sebelum itu aku kasih ayatnya. Yohanes 6 ayat 44. Untuk mengenal Yesus Kristus itu, kalau tidak ditarik oleh Bapa, jika kalian menolak Bapa, kalian tidak mengenal Yesus Kristus. Itu fakta. Iya, oke. Jika engkau tidak mengenal Bapa, makanya maksudnya apa sih tadi tuh? Yohanes 6 ayat 14. Untuk mengenal Yesus Kristus itu, kalau tidak hanya ditarik oleh Bapa. Jika kau menolak Bapa, berarti Anda tidak mengenal. Pantas kalian tidak mengenal Yesus Kristus itu, karena Anda menolak Bapa yang Maha Kuasa. Kan kita sudah tahu dalam ketritunggalan Allah itu bahwa Bapa itu adalah firman itu adalah Roh Kudus. Sama loh. Maksudnya ayat ini begini loh. Siapa yang nggak percaya Yesus, yang kagak percaya, ini kan ayat itu berbicara yang nggak percaya, nggak akan gitu loh. Tetapi ujung-ujungnya nanti Bapak yang belum kamu pernah lihat, yang kita cuman sudah tahu bahwa firman yang menjadi manusia, itulah nanti kamu akan berhadapan sama dia, sama firman yang sudah menjadi manusia, yang nanti akan pernah baca ayat sendiri. Ini orang nggak baca ayat ini. Aku kasih tahu Bapak nanti di surga dapat dilihat loh. Ya, aku kasih ayat mau nggak? Kau baca dulu Matius 5 ayat 8. Baca dulu itu. Itu sanggup tahunya. Nanti kita ke Wahyu. Bapak itu bisa dilihat nantinya. Baca. Yesus nggak bisa dilihat. Yesus 2000 tahun yang lalu udah dilihat itu, Bang. Iya, makanya Loh, sebentar sebentar ya.
Anda Tadi tadi bilang Yesus nggak bisa mengatakan dilihat 2000 tahun yang lalu udah ada yang lihat bentuknya Yesus. Bahkan betul, sekarang di fotonya aja ada tuh di gambarnya tuh. Cuman betul. bener nggak bener ada, tapi 2000 tahun yang lalu itu nyata, Jadi bukan Bapak cerita dongeng. jadi Bapak nanti dilihat atau tidak? Iya jelas nanti kita akan bertemu lah sama Yesus dah, ya kan? Bapak Sebagai Bapak kalau kita sebentar. tubuh jasad kita ini kita tidak akan bisa melihat dia, tetapi nanti pada tubuh kemuliaan semua akan bisa melihat dia. Sebentar. Gitu. Jadi kau hanya melihat Yesus, Bapak kau tidak lihat. Ya itu kan dia juga sih. Oh, Gimana dia sih? juga. Gimana sih lu dia? Kacau Bang dia. Kenzo boleh ngaco nih, dia juga. Ngaco. Kacau ini. Aduh, Iya, kita tahu. Bapa itu kan firman. Kan Roh Kudus, semuanya kan satu, selalu bersama-sama. Kalau kamu mau ngeliat Bapa, emang kamu tahu Bapa kayak apa sih? Yang kamu tahu kayak apa? Saya pengen tahu dulu. Kamu ngerti Bapa? Bapak itu tidak kayak apa berbentuk. modelnya? Bapak itu tidak berbentuk. Loh, Iya, Yesus cahaya terang, mengatakan- roh yang tidak kelihatan. Yang Yesus mengatakan, transenden yang kelihatan. sampai saat ini Bapakku masih bekerja, makanya aku juga bekerja. Itu sudah jelas Bapak ada. Ya, Bapak yang Bapak menciptakan bekerja. langit dan bumi. Sebentar, Ya. aku kasih ayatnya kau ya. Nanti di surga juga kita ketemu Bapa. Yesus kita ketemu, Bapa juga kita ketemu, lihat kok. Tidak ada Saya mau nanya kalian berdua di sini, ya, dengerin baik-baik pertanyaannya. Yang berkuasa di surga itu A Bapa, B Yesus, C kedua-duanya. Yang paling berkuasa, yang memegang peranan penting di surga, siapa? Bapa. Ocok dulu. Ocok dulu. Iya. Oke, Bapak. Iya dia, aku kasih ayatnya bahwa nanti Yesus akan menyerahkan kembali kuasanya kepada Bapa. Itu ada ayatnya. Kau kan belum tahu kayak Bang Getsu. Ya, 1 Korintus 5 ayat 32 kalau nggak salah 22 sampai 28. Di situ ia akan menyerahkan kembali kepada Bapa supaya Allah semua di dalam Allah. Oke. Segala kuasa di bumi, kuasa di surga udah dikasih ke Yesus. Jadi gimana gitu Bang? Coba Iya, ngertiin. kamu baca ayat itu. Kamu Jawab baca dulu ini ayat loh. itu. Pak Kenzo belum jawab. Yang berkuasa di surga itu siapa? Yesus. Satu Yesus, satu Bapak nih. Gimana ini? Yesus Bapak itu juga, dia kan nggak mudeng. Kalau saya sudah mudeng. Dia juga gitu ya. Pak Kenzo dia juga. Dia juga. Dia juga. Kalau dia aja kan lu. tahunya Bapak. Bapak sama Yesus. Kalau kita kan sudah tahu ya Bapak ya Firman telah menjadi Yesus, segala kuasa udah dikasih Tapi ke jawaban dia. lu lucu bro. Kalau dia juga gitu loh. Lucu banget itu. Iya, emang dia semua itu dia kok. Kita kan cuman yang nggak mengerti, nggak memahami aja. Udah jelas kok dia kok. Kalau udah dikasih kuasanya, masa Bapak lagi yang berkuasa? Kali Ya ini- dia juga. Bang Kenzo ini kali ini lu nggak lulus jadi murid gua, bener? Silakan Pak Christian. Sekarang Bang Kristen Ocok nih mesti ketemunya yang di senior saya nih. Ya kan kalau saya kan masih SD-nya. Ya kan? Nah, kayak si Erben atau Malikil. Nah, itu dia udah Oh, kalau Erben lebih parah. Erben itu di surga itu Bapak. Bapak itu adalah penguasa. Yesus itu Iya. adalah apa ya namanya ya? Pelaksana. Bravo, bro. Kalau Erben itu. Iya, ini semua kan ada pemahaman masing-masing. Kalau si Herdi itu Yesus only. Kalau Semua Yesus. Saya juga nggak mau nentang mereka sebenarnya Bang Handi. Mereka bilang Bapak juga nggak salah juga. Ya kan, oke. Mereka Yang penting bilang dia- Yesus juga, saya nggak salah juga. Kita Yang panggil penting Yesus dia juga aja. Bapak. Yang penting Bapak dia yang juga ya. Iya, cuman kan di sini Silakan, kebingungan jadinya. Ya, Silakan Karena silakan gantian. materi telah menjadi materi. Gimana bisa kita logikakan non materi itu telah menjadi materi yang kita bisa lihat materinya sekarang. Ya udah silakan Ya, Pak Christian lagi. Silakan. Kalau Yesus itu Bapak sendiri, ya ini kan lucu, ya. Bapak ingat ya, Bapak bisa dibuat dosa, ada ayatnya. Bapak bisa terkutuk. Masa Bapak bisa terkutuk gitu? Galatia 3 ayat 13. Terkutuk kalau orang yang digantung di tiang salib. Bapak yang mau kuasa terkutuk, kan ada juga ini. Bapak bisa berdosa. Kamu percaya gak Bapak bisa berdosa? Kalau pendapatnya Samuel Siahaan ya iya Bapak tertikam, Bapak terkutuk. Itu Samuel Siahaan.
Ya, Iya. Bapa bisa dibuat dosa. Ya ada lagi, Bapa belajar Yesus dibuat dosa, Yesus dibuat dosa oleh manusia, oleh dosa karena dosa manusia. Itulah konsep keselamatan gitu loh Oke. pemahamannya. Sekarang begini, ini bertentangan lagi nih. Bapa itu bisa dicobai iblis. Dalam surat Petrus mengatakan Allah itu tidak bisa dicobai iblis. Ayo, lawan ayat itu. Yesus juga ngomong sama iblis, ya kan, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Bagaimana bisa dicoba? Tapi dia dibawa, bro. Dia bersoal jawab itu. Yesus dibawa ke gunung yang tinggi bersoal jawab dia. Kata iblis, akan kuberikan seluruh kerajaan dunia ini kalau kau menyembahku. Kata Yesus, nyala kau iblis, sayang kepada Bapa kau menyembah. Bagaimana dengan itu? Bertentangan gitu. Kalau Yesus Bapa di di surat Petrus, aku lupa ada itu. Yesus nama. Yesus nama kita pahami dulu. Yesus itu nama sama Tapi Pak Kenzo tadi ngomong itu sosok anak manusia yang dicoba. Tapi tadi Pak Kenzo ngomong itu satu oknum. Satu oknum kita mesti lihat dari sisinya. Jadi jangan kamu bilang kalau kamu ini Yesus itu Bapa semuanya itu sama. Kita kan di sini kan udah ada masing-masing, ada Bapa, ada Firman, ada Roh Kudus, ya kan? Nah mereka selalu nggak terpisah. Kalau yang dicoba manusianya, jangan kamu bilang Allahnya yang dicoba. Kalau Bang Kenzo, bilang kalau Firman-nya yang begini, dicoba, yang Bang Kenzo, dicoba ini kalau kan, Bang Kenzo, kalau berarti begini waktu cara Yesus dicoba, dia ngomong seperti ini. Ntar dulu, Gini dulu, Bang Handi. Bang Handi, waktu ya. Yesus dicoba, dia ngomong begini loh, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Berarti bisa aja Yesus ngomong di situ, nih gua nih Tuhan gitu. Tapi kan nggak seperti itu pengertiannya. Berarti Iya. Tapi kalau dialog kan begitu. Berarti Jangan dia engkau mencobai bersuara. Tuhan Allahmu. Berarti Kalau Yesus secara dialog kan begitu. Menurut Ya Bang kan, Kristen berarti, pengertiannya enggak, gini itu, nih. Berarti Yesus bersandiwara katanya. Bukan, kita kan harus pinter, maksudnya mengupas itu. Kalau ada dialog antara iblis sama anak manusia ini, iblis menggunakan firman, ya kan, dibalas lagi sama firman lawan firman nih. Kalau iblis kan melintir firman, loncatlah, ada tertulis bahwa malaikat akan menatang engkau, ya kan, dibalas lagi sama firman. Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu, kan gitu. Iya Bang Kenzo kemarin ini ya Bang Kenzo ya, syahadat Anda luntur hari ini luntur lagi loh. Kemarin udah bersyahadat bener loh. Jangan-jangan udah lupa syahadatnya tuh. Gini Bang, kalau dilihat secara utusan kita nggak salah, nggak pernah mau nyalahin apa yang sudah tertulis. Kan kita ini kan ada yang cara pandangnya berbeda, ada melihat kalau keilahian Yesus, oh ini loh, oh ini berdasarkan firman itu Allah. Nah kita harus memahami orang juga. Nggak boleh kita pemahaman orang yang dia pemandang dalam ilmu kristologi bahwa sang firman itu adalah Allah itu sendiri. Ya kita kan harus mengerti pemahaman dia. Kalau dia utusan bener, dia utusan nggak salah. Saya mau nanya berdua nih. Saya mau nanya berdua. Nggak ada salahnya kalau dari setiap orang memandang. Oke, saya nanya berdua. Apakah utusan dan pengutus itu sama atau berbeda? Pak Christian dulu. Berbeda lah. Ya, sangat berbeda. Pak Kenzo? Sama nama. Gimana sih lu jawabnya? Pengutus dan yang diutus sama atau beda? Namanya sama-sama diutus. Kalau dilihat dari sisi manusianya atau firman, ya dia mengutus dirinya sendiri. Gua pecah jadi murid. Aku telah mengutus aku. Aku telah mengutus aku, berarti aku telah mengutus dirinya sendiri. Yang firman menjadi manusia. Waduh. Gimana itu Pak Christian mengutus dirinya sendiri? Itu Bang Ocop. Enggak, kalau saya sama Bang Ocop. Cuman ini kan masing-masing ada pemahamannya. Ya kan? Kita ini semua pemahamannya ada. Baik dia mau di SSH atau Unitarian. Bukan nah, SSH, SSJ. Oh ya, SSJ. Nanti hakim adilnya siapa sih yang menentukan bahwa pemahaman lo orang ini siapa yang benar? Ya Bapak lah. Ya kan. Surga. Kalau kita bilang yang benar, kita udah paling benar. Kecap kita nomor 1.
Tidak ada yang Jadi begini ya, di sinilah perbedaannya ya, sangat sederhana. Iya. Apakah pengutus dan yang diutus itu sama? Pak Kristen original bertanya, menjawab tidak sama, beda. Kalau Pak Kenso sama. Beda. Nah, ini perbedaannya nih. sama dari namanya, tapi saya juga memandang sisi dari firman bahwa di Allah itu sendiri, ya dia mengutus dirinya sendiri. Saya kan lihatnya dari segala sisi. Ya gimana Pak Dari Christian? nama saya lihat. Ya biar Pak Dari Christian nama nanti. saya lihat. Tunggu dia kasih sama. Pak Christian Dari menanggapi segi dulu. keilahiannya, firman menjadi manusia. Silakan Ya, Pak Christian yang Sebaiknya menanggapi itu. Alkitab dirubah di TPS. Ya, kata-kata utus itu mengutus dirinya sendiri. Yohanes 3 ayat 16 diganti. Ya, banyak harus diganti. Ya, ganti aja itu terjemahannya supaya kita 14:28 Ya, Bapak banyak lebih itu. besar daripada aku. Ya. Yesus mengatakan sesungguhnya pengutus yang diutus tidak akan lebih besar daripada yang diutus. Yesus mengatakan seperti itu kok. Nah, apa? Diganti saja itu. Ya, diganti saja supaya saya juga pakai yang lama aja, kalian pakai yang baru. Kalau ganti aja TPX itu semua. Ya nggak semudah itu, harus konsili dulu baru ganti. Ya, Iya, secara dia berkenosis, dia menjadi manusia, jelas harus dia mengakui bahwa secara manusia, secara taat, secara hamba, bahwa ada yang lebih tinggi, ya kan? Tetapi secara kesetaraan, dia adalah setara. Tetapi kita lihat dari sisi kemanusiaan sebagai hamba, kenosis, dia itu harus ada yang lebih tinggi. Dalam Susah amat sih, waktu situasional ya, situasi kadang dia setara, kadang tidak setara, situasional ya. Ya, Begini ya, kan itu emang sudah situasional. Gitu. Kalau kira-kira saya ke warung nih, mau beli rokok ya. Pak, saya mengutus diriku sendiri mau beli rokok. Kira-kira tukang warung menangis apa ketawa? mengutus diri maksudnya ngomong sama warung gitu. Iya, Pak, saya mengutus diriku sendiri, saya mau beli rokok. Ya, kalimat itu kan nggak bisa dibawa, Bang. Saya beli sendiri nih, saya datang sendiri nih, kan gitu. Ya kalau Mengutus- sama dengan Yesus di muka kalau bumi nggak mengutus. pernah dia bilang saya mengutus diriku sendiri ke bumi, tapi Yesus berkata aku diutus oleh Bapa. Katakanlah firman ini, beginilah firman pada Musa, aku telah mengutus aku. Buset, aku mengutus aku, gimana tuh bahasanya? Iya, tinggal diingetin aja kalau aku telah mengutus aku. Lu batal sore ini gue pecat lu jadi murid kan, Itu so. belum Serius. digenapi tuh. Pokoknya Begitu sore firman ini- menjadi manusia baru digenapi. Pokoknya sore ini, hari ini gue pecat lu jadi murid. 7 kali 7 loh. 7 kali 49. 7 deh, Bang. 7 kali 7 deh, Bang. 49 ya. Udahlah, pokoknya saya sama Bang Ocep tetap kita bersaudara satu iman. Ya kan? Beda pemahaman nggak apa-apa. Beda loh, bukan Ya satu kan? iman, berbeda Tuhan lu. Satu iman. Satu iman Percaya berbeda Yesus. Tuhan, gimana ceritanya? Coba tanya, Bang Kristen original percaya Yesus nggak? Percaya Yesus nggak, Bang? percaya sebagai Mesias. Halo? Percaya sebagai Mesias. Iya, ya udah. Saya cuma nanya percaya Yesus nggak? Saya nggak bilang percaya ini, percaya Yesus toh. Harus Iya kan? ada dong. Iya, percaya Yesus Saya sebagai nggak bilang Mesias. mau lihat sebagai Tuhan. Ya, pokoknya nggak percaya bisa. toh, percaya ya. Jangan asal Ya percaya udah. aja, harus ada Yohanes jawabannya. 6, Yohanes 6 ayat 40. Udah, nanti dibangkitkan beroleh hidup yang kekal. Udah. Ya memang karena Enak kan? diutus oleh Bapak, tugasnya seperti itu memang. Iya, cuman pertanyaan saya percaya gak sih sama Yesus? Percaya. Udah dibaptis belum? Sebagai Mesias. Udah dibaptis belum? Iya, pertanyaan saya bukan, saya cuma nanya percaya apakah enggak. Sama satu, udah dibaptis belum? Mesias. Sudah dibaptis belum? Oh, sudah dong. Ah ya sudah. Udah, mau apa lagi? Ya tapi berbeda Tuhan. Udah 64. Iya 640 udah. Berbeda Tuhan. 378 640, 378. Itu bahasa FIFA, Bang.
kasih ilmu lagi ya. Itu udah tuh. Oke, aku kasih. Undang-undang kitab pidana tuh, sanksi Pak. Jangan sih Pak. Ini ku kasih lagi. Ini mereka sering menafsirkan Ya Bang. Yesus Udah, ini cukup apa. lah Bang. Saya mau makan nih lapar. Nggak Cukup lah perlu Bang, cukup dah. Cuman ya, lanjut. ada pemahaman seperti Abang ya sudah. Nah, ini ku kasih dasar Ya, ayatnya. ya. Di Yohanes kan banyak menafsirkan, oh dia itu, dia ini, dia ini. Tetapi ingat, penulis kesimpulannya, ini yang penting. Kesimpulan penulis ya, ini penulis sendiri yang menyimpulkan. Yang dia tuliskan, dia simpulkan sendiri. Ini terserah mau diterima apa tidak. Ya, Yohanes 21 ayat 30. Ya, itu dia mengatakan, Yesus itu siapa sebenarnya? Mesias. Jadi ada yang menafsirkan. Inilah Guru selamat. sebentar. Inilah yang membuat kami Muslim bingung ya. Kalian itu mengimani Bible yang sama loh. Tapi pemahaman kalian tentang Yesus beda-beda. Ini harusnya kalian berpikir ya secara jernih. Ada apa ini? Ada apa ini? Kok kami satu Bible ini, satu yang kami pegang sama, tapi pemahaman kami beda. Berarti di situ ada sesuatu yang salah. Coba ditelaah baik-baik ya. Artinya begini, ada sesuatu Bunda. yang salah. Salah satunya ini Artinya begini. Kalau kita ada dua orang pemahamannya berbeda, berarti salah satu ada yang benar. Entah saya yang benar, entah Ocop yang benar. Poinnya di situ aja. Saya makan dulu ya, Bang. Tapi menurut penilaian saya sebagai guru yang baik, sebagai hakim yang adil di sini, Pak Kenso hari ini saya pecat jadi murid. Kemarin saya sudah sahadatkan, nengok-nengok lagi gitu. Makan dulu ya, Bang. Saya izin turun dulu ya, Bang. Oke, Bang. Oke. Ganti yang lain. Ganti yang lain. Tapi Pak Kenso orangnya jujur kok. Semoga kedepannya. Tapi kemarin dia sudah mengatakan loh, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Yesus masih Rasulullah. Udah dihafal malah. Sekarang malah nggak hafal lagi dia. Duh. Gua pecat dia jadi murid. Berarti dia masih betah makan babi. Enggak. Kenso enggak makan babi kayaknya. Enggak semua Kristen makan babi, Bun. Iya, kalau Advent. Enggak. Kalau Advent tidak makan babi. Ya, Jadi beginilah teman-teman yang ada di Komal ya, yang nonton ada 200 lebih, bahwa kalau kami Muslim dengan Unitarian itu berdiskusi tentang konsep ketuhanan, itu paling perbedaannya tipis karena mereka juga tauhid. Unitarian itu apa yang dimaksud dengan tauhid di sana? Yang menyembah kepada yang mengutus Yesus. Kadang dia mempergunakan itu Allah, itu Bapa, itu Yahweh, itu Yesus Bapa, is okay. Tapi intinya di sini adalah bahwa kalau kita tanya siapa yang berkuasa di surga, ya Bapa. Apakah Yesus utusan? Utusan. Mana lebih tinggi utusan daripada pengutus? Ya pengutus. Enak kalau Unitarian diskusi itu nggak berlete-lete. Berbeda dengan Trinitas ya. Berapa Tuhanmu? Satu. Siapa namanya? Bapa, Putra dan Roh Kudus. Coba ditanya Pak Kristen original. Berapa sembahan Anda? Satu. Siapa namanya? Ya Bapak. Cepat gitu loh. Kira-kira begitu Bunda. Gimana kabar bro di NTT? Sehat? Bagus, sehat Pak. Jadi yang ada lagi Trinitas ya. Itu betul-betul ya semakin inilah orang sekarang itu sudah cerdas-cerdas semua. Trinitas itu memang itu ya tiga Tuhannya. Ya, tiga Tuhannya itu benar. Mau kita bisa buktikan saja. Ya, coba Trinitas masuk. Saya akan buktikan Tuhannya tiga itu. Jadi itu pengajaran yang tidak diajarkan oleh Yesus. Betul. Tidak ada itu Yesus mengatakan Tuhan itu tiga atau kesatuan Bapa Putra, tidak ada. Nggak ada sama sekali. Itu ajaran dari ya bapak mereka, bapak gereja itu. Wah ini lagi dibawa ini mengartikan Al-Quran sendiri seenaknya. Muhammad adalah Allah itu sendiri. Nenek lu kiper, lu naik sini lah. Nah itulah diskusi pada sore hari ini ya teman-teman.
Kalau Anda ingin tahu siapa Unitarian itu ya termasuk Pras Donald, siapa SSJ itu bukan gereja, rumah apa tadi? Kalau SSJ rumah kerajaan ya? Balai kerajaan. Balai kerajaan. Balai kerajaan. Jadi SSJ itu tidak mengenal gereja, balai kerajaan. Perbedaannya itu juga sangat signifikan loh. Bahwa kalau SSJ itu Yesus itu tidak disalib, tapi disulah. Betul ya? Ya, saya belum dengar, Bang. Ya, saya pernah dengar itu disulah. Artinya tangannya itu nggak dilentangkan kiri kanan, tapi menghadap ke atas dua-duanya. Karena tidak mengenal salib. Berdiri dia tiang doang gitu. Ini yang saya harus belajar gini ya, Bang ya. Tentang apa itu ya? Dosa itu ya. Ini ya aku harus belajar lagi menggali tentang dosa itu, dosa waris itu ya. Dosa waris. Iya. Aku boleh coba mau masuk ke area sana. Ternyata ya aku baca itu Adam dan Hawa itu waktu dia mau makan buah itu sudah dihukum. Betul. Dihukum itu. Makanya kita bekerja. Itu yang kita tanggung. Tetapi ya sudah dihukum. Termasuk kita juga kena imbasnya. Ya benar itu, Bang. Adam itu melanggar, terus dia minta ampun, dosanya udah selesai, nggak ada waris-warisan. Ya iya. Nah, yang dianggap sebagai pelajaran adalah kalau ada perintah Tuhan, jangan kau langgar supaya kau nggak berdosa, kan itu intinya. Betul? Iya betul. Nah itu. Saya kasih di mana Yesus itu menebus dosa perbuatan? Saya pernah tanya mereka tuh. Nggak ada. Tidak ada menebus dosa perbuatan. Yesus itu datang ke muka bumi supaya orang tidak berdosa. Kenapa? Dia mengajarkan orang-orang yang menyalahgunakan hukum Taurat. Diutuslah Yesus. Bagaimana cara Yesus menyelamatkan mereka, Kak? Yesus diberi firman oleh Bapa di surga, terus mengajarkan orang-orang ke jalan kebenaran supaya tidak tersesat. Masuklah dia surga kalau mengikuti pengajaran Yesus di zaman itu. Setuju? Ya memang begitu. Kalau kita ikut Yesus ya sama-sama kita ikut taat sama Bapa, karena kan mewartakan Bapa itu. Ya karena Bapa yang memerintah dia datang ke bumi, mengutus dia kan gitu untuk ngajarin orang-orang kan gitu. Gitu. Sebenarnya sangat mudah loh, tapi ya kadang-kadang dipersulit, Bro. Aku juga heran kok hal-hal yang mudah kok dipersulit. Bagaimana Pak Nelson? Nelson siapa nih? Ada mau ditanyain, Pak Nelson? Tidak ada yang ditanyain, Bang. Abang Muslim apa Kristen, Pak Nelson? Wah, ini Bang Andik sudah lupa ya? Lupa saya, serius. Kristen, Bang. Oh, Bang. Oh, Kristen ya. Maaf ya, lupa, Bang. Abang ke Trinitas juga ya? Ya? Trinitas. Trinitas, Bang. Tadi Anda mendengarkan Unitarian itu. Bagaimana pendapat Anda? Nah, itu kan pandangan dan ajaran mereka ya, Bang. Ajaran yang dari Yesus loh, Bang. Jangan mereka. Kami ikut ajaran Yesus. Ya, tapi kalau ajaran dari Bang kan Yesus cuma sebagai utusan kan? Loh, Yesus sebagai utusan, ya. Yesus sebagai nabi. Yesus sebagai hamba. Tunggu, Bang. Kan tadi kan saya tanya, kalau di ajaran Abang kan Yesus sebagai utusan kan? Iya, apa tidak? Jawab aja, begitu. Yesus iya kan? Utusan. Yesus itu sebagai. Jangan dulu jelasin, Bang. Bang ini kayaknya ngegas banget. Sabar, Bang. Sama-sama kau dari timur ini kau. Sama-sama dari timur ini. Kita dari Manado. Oh, Manado mana? Manado mana kan, Dang? Mapangit Barat, dekat bandara. Kita Tondano, baku dapo jo kita. Kita Sanger. Kita Sanger. Orang Malarayang, Dang. Baku dapat kita. Lanjut, Jo. Kita orang Sanger, tahuna Pintaring, orang Tamak. Lanjut, Jo, Kak. Jangan cuma baku sedung, anak. Lanjut. Ya, silakan, Bang. Jadi, ini kan mengenai ajaran masing-masing. Begitu. Itu kan sesuai dengan opini atau pandangan agama masing-masing begitu. Kalau memang tidak sesuai dengan ajaran
yang lain, ya kita tidak bisa juga bantah. Tidak bisa juga kita tidak terima. Kalau pandangan dari Bang Christian original ini seperti itu, saya juga tidak bisa bantah. Begitu. Begitu juga dengan saya. Kalau saya bilang Yesus Tuhan, tidak bisa yang paksakan saya kan? Seandainya kalau Yesus kami itu lahir di Indonesia atau di Manado, terus namanya Erik, terpaksa ya Tuhan kami Erik. Buset. Nah, ini kan itu kan seandainya. Seandainya. Iya. Terus kalau Pak Nelson, menurut lu Tuhan lu ada berapa sih, Bro? Tuhan kami ya satu, Yesus. Bukan bapaknya Yesus bukan Tuhan dong. Ya, Bapaknya Yesus bukan Tuhan. itu dia. Kan dia bilang Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nah, ini dia nih Kristen original. Lurusin dulu tuh. Iya, tidak ada dikatakan di Alkitab Allah anak. Itu dapat dari mana tuh Allah anak? Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tidak ada. Yang hanya ada Allah Bapa. Bang, kan ada dalam Amanat Agung itu, dalam Matius 28. Apa? Dalam Matius pasal 28. Iya, apa? Kan Kepadaku baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. terus apa itu Trinitas? Andai pun itu benar ya. Itu kan jelaskan, Bang. Itu ada membantah. Itu sebenarnya baptislah dalam namaku. Ada datanya sama mereka. Ya. Itu ada membantah itu. Sekarang juga format baptis itu jarang lagi pakai itu. Baptis atas nama Yesus aja udah. Nah, itu kan masing-masing, Bang. Tadi makanya kita bilang tadi, kalau di organisasi kami tetap pakai itu, Bang. Oh. Nah, iya, Bang. Itu kan berbicara organisasi, berbicara struktur. Sesuai dengan apa yang kita ambil dalam Alkitab. Sama-sama dari Kalau Alkitab kok berbeda ya? Kan dalam Alkitab tadi yang dalam Matius pasal 28 kan di situ baptiskanlah mereka dalam namaku, itu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi itu dibantah, coba Bro, kamu buka Yohanes 17:3. Itu jelas di situ loh. Yohanes berapa, Bang? Yohanes 17:3. Ya, itu dibantah dengan ada 3 skriptur aja. Murid-murid membaptis dalam nama Yesus Kristus. Salah satunya kisah 2:36. Itu Iya, bagaimana, Bang? Tunggu kita buka dulu apa. Dia udah jawab itu, masing-masing organisasi berbeda-beda. Dia udah jawab itu. Iya. Tidak perlu bertanya juga, apakah murid-murid itu membangkang sama Yesus? Kenapa tidak dibaptis dalam nama Yesus Kristus? Itu kan perintah. Nah, ketika faktanya di lapangan, murid-murid membaptis dalam nama Yesus Kristus. Ayo. Itu kan begini, Bang. Itu kan perintah Tuhan dalam perintah Yesus dalam Matius pasal 28, Bang. Iya, pada kenyataannya di skripturanya ada 3 skriptura. Murid-murid bukan membaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tapi membaptis dalam nama Yesus Kristus. Berarti pasti ada yang missing di sini atau ada yang apa ya? Makanya Yohanes itu memberikan data. Itu sebenarnya baptis dalam nama Yesus Kristus. Kalau saya setuju, memang baptis dalam nama Yesus Kristus. Ya, itu makanya tadi saya bilang, Bang, dalam kelembagaan gereja itu kan masing-masing punya struktural. Ya, enggak apa-apa. Tapi kita itu. kan dalam organisasi kami ini, Bang, kita pakai dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Gini aja